bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya kalian masih tetap semangat dan sukacita ya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja dan mengikuti ibadah bersama-sama, Miss Karin yakin kalian tetap semangat dalam beribadah. Dan hari ini kalian akan mengikuti ibadah bersama-sama. Kiranya kalian dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Setiap hal yang akan disampaikan, setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, dan setiap tugas yang akan diberikan, kiranya adik-adik bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kalian sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang akan Miss Karin bawakan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah online yang kami boleh lakukan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi hadirat-Mu boleh hadir di dalam setiap kami, dan kami boleh merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan, saat ini kami mau dengar renungan daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami boleh benar-benar mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar sesuatu hari ini, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Jumat Agung dan peristiwa Paskah yang diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49, dan peristiwa kebangkitan Yesus pada bacaan kita Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, hari ini kita sampai ayat 30. Peristiwa Jumat Agung dan peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, adalah dua peristiwa yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pada waktu itu, Yesus mati di atas kayu salib. Kepala pasukan menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan Yesus menebus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran di Jumat Agung. Setelah itu, murid-murid takut, mereka kecewa dan mereka bersedih karena Tuhan Yesus mati dan dia harus dikuburkan. Tetapi peristiwa itu tidak berakhir sampai di situ. Di hari Minggu yang lalu kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari kisah Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nah, pada peristiwa ini para perempuan datang menengok ke kubur Yesus dan mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Setelah itu, malaikat menyatakan kepada para perempuan bahwa Yesus hidup.
dan Yesus ingin menemui mereka di Galilea. Dan malaikat berkata kepada para perempuan untuk pergi menemui murid-murid dan menyampaikan kabar sukacita itu. Lalu pada perjalanan mereka sampai kepada murid-murid, Yesus menampakkan dirinya kepada para perempuan itu. Setelah para perempuan itu bertemu dengan Yesus, Yesus pun menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Dan kesedihan, kekecewaan, ketakutan yang dialami murid-muridnya pada saat itu berubah menjadi sukacita. Nah, setelah itu murid-murid berkumpul ya. Situasi masih mencekam ya, karena tidak semua murid-murid tahu kalau Yesus sudah bangkit. Nah, tiba-tiba saja ketika murid-murid berkumpul, Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu. Ia mengucapkan salam kepada para murid-muridnya. Sontak murid-muridnya pasti sangat terkejut pada saat itu ya. Yesus memperlihatkan tangannya, bekas luka yang ada di tangannya, di lambungnya, dan murid-murid percaya kepadanya karena ada bukti yang mereka lihat. Dan murid-murid menjadi gembira karena mereka menyadari, oh benar, bahwa guru mereka, bahwa kabar yang mereka dengar dari perempuan, dari beberapa murid, bahwa Yesus itu bangkit, mereka akhirnya percaya karena Yesus ada bersama-sama mereka pada saat itu. Mereka percaya akan kebangkitan Kristus dan mereka merasakan damai sejahtera dan sukacita yang akhirnya melenyap keraguan dan ketakutan mereka. Tetapi ada satu murid Yesus yang tidak percaya, yaitu Thomas. Dia dengan berkeras hati mengatakan kalau dia tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit sebelum ia melihat buktinya, sebelum ia menyentuh bagian yang luka, dan sebelum ia melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan ke dalam lambungnya. Wah, Thomas benar-benar sulit untuk percaya apa yang teman-temannya sampaikan. Tetapi Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya. Nah, kepada Thomas yang tidak percaya, Yesus datang. Pada pertemuan itu Yesus langsung datang dan menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan ia berkata kepada Thomas, "Thomas, kesini, mari kesini, lihatlah bukti luka itu. Cucukkanlah jarimu dan lihatlah tubuhku." Sontak Thomas sangat terkejut dan ia langsung tersungkur dan dia percaya, dia menyembah Tuhan dan dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan penuh kepercayaan dia mengakui dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, anak-anak, ada banyak orang seperti Thomas. Mungkin salah satu di antara kita atau di antara kita ada anak-anak yang perlu seperti Thomas. Harus melihat mukjizat terlebih dahulu sebelum percaya. Tetapi perlu kita ingat, Yesus berkenan dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, "Bersukacita dan berbahagialah orang walaupun dia tidak melihat, tetapi ia percaya." Karena semua bukti kebangkitan itu dicatat dalam Alkitab dan para rasul sudah menyaksikan sendiri bahwa Yesus yang kita sembah itu bangkit. Dia mengalahkan maut dan dia adalah Allah yang hidup. Nah, setelah itu murid-murid yang putus asa, murid-murid yang kehilangan pengharapan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka semua yang tadinya tercerai-berai, bingung selanjutnya apa, mereka bersatu dan Tuhan memberikan amanat agung kepada mereka sebelum Tuhan Yesus pada akhirnya naik dan terangkat ke surga. Mereka menjadi rasul-rasul yang memulai jemaat Kristen yang pertama pada saat itu. Ketika mereka mengabarkan Injil, banyak orang yang menjadi percaya dan mereka pun melakukan mukjizat-mukjizat. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai setiap mereka. Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi berani untuk mengabarkan Injil. Karena apa? Sebelum Tuhan Yesus naik, yaitu kita mengerti kebenaran dengan baik. Dan oleh karena Roh Kudus ada dalam hati kita, kita mempunyai keberanian untuk menyatakan firman itu, kebenaran itu kepada orang lain. Bahwa Yesus
adalah jalan kebenaran dan hidup. Anak-anak bisa baca dari Alkitabmu, dari Yohanes 14 ayatnya yang silakan anak-anak baca Alkitabmu dari Yohanes ya 14 ayat yang ke-6 ya. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu bagaimana orang-orang bisa tahu kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Itulah tugas kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita mengabarkan bahwa Yesus itu hidup dan Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kalau anak-anak merasa, "Oh, saya tidak berani mengabarkan Injil. Oh, saya tidak berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain." Jangan takut. Mintalah untuk Roh Kudus masuk dalam hatimu dan menolong setiap kamu. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, Dia akan membuat kita berani mengabarkan kebenaran. Dia akan membuat kita berani mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, murid-murid pada saat itu yang awalnya tidak percaya, awalnya ragu-ragu, awalnya takut, mereka akhirnya percaya dan tidak sampai pada titik percaya. Akhirnya mereka melangkah keluar. Mereka mengabarkan bahwa Yesus yang mereka percaya, Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mati disalib dan bangkit pada hari ketiga itu benar-benar hidup. Dan mereka berani mengabarkan itu kepada orang lain karena Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya bagi setiap anak-anak saat ini, sudahkah setiap anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Kalau belum, buka hatimu, izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, pertanyaan yang kedua, beranikah kita mengabarkan tentang Kristus yang bangkit, Yesus yang hidup itu kepada orang lain? Nah, kalau belum, mintalah Roh Kudus menolong setiap anak-anak sehingga anak-anak berani mengabarkan Injil kepada orang lain. Nah, anak-anak, sekian yang bisa Ibu Karin sampaikan hari ini. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati setiap anak-anak. Iman kita boleh terus diteguhkan dan kita terus berpengharapan kepada Yesus yang hidup itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar sesuatu. Kami mau ya Tuhan, anak-anak remaja-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami mau Tuhan menjumpai setiap kami. Masuklah dalam hati dan kehidupan kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kiranya Roh Kudus-Mu mau berdiam dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki keberanian untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya terus Tuhan menjaga setiap kami, anak-anak remaja, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dimanapun kami berada. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Jauhkan kami dan keluarga kami dari wabah virus corona. Engkau memberkati juga gereja kami, berkati gembala kami, berkati setiap orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia di gereja kami. Dan kami juga berdoa, Tuhan menjaga Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan melindungi Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Ampuni dosa setiap kami, terpuji sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, setelah kalian merenungkan firman Tuhan hari ini,
kalian akan melakukan berbagai aktivitas. Yang pertama, dalam lembaran renungan yang kamu dapatkan, dalam PDF yang kamu dapatkan, silakan isilah kotak teka-teki yang ada di bawah dan jawablah pertanyaan yang ada secara mendatar maupun secara menurun. Kamu bisa lihat panduan di Alkitab. Jika soalnya meminta kamu untuk membuka ayat, silakan buka ayat Alkitabmu. Dan jika kamu sudah bisa menjawabnya secara mandiri, silakan diisi. Dan jangan lupa, setiap tugas yang anak-anak kerjakan dari beberapa minggu sebelumnya, itu kamu simpan nanti pada saat yang indah ketika kita kembali lagi ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Miss Karin dan guru-guru yang lain akan memeriksa hasil pekerjaan kamu. Nah, setelah itu kamu juga bisa menjawab pertanyaan refleksi yang ada. Silakan tulis di buku tulismu. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi kepada murid-murid sebelum dan sesudah Tuhan Yesus bangkit? Tentunya kamu bisa jawab apa yang terjadi sebelum, apa yang terjadi sesudah. Setelah itu tuliskan apa bukti yang diinginkan Thomas. Nah, kalian baca tadi dari bacaan kita Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, apa yang Thomas inginkan, ya. Nah, setelah itu pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan Thomas ketika ia melihat Tuhan Yesus secara langsung? Nah, silakan kamu tuliskan jawabannya. Pertanyaan keempat, mengapa akhirnya murid-murid berani mengabarkan Injil? Nah, kalau anak-anak menyimak renungan yang Ibu Karin sampaikan tadi, pasti kamu menemukan jawabannya. Nah, pertanyaan yang terakhir, sudahkah kamu berani mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada orang lain? Kalau jawabannya sudah, ceritakan secara singkat. Kalau jawabannya belum, kamu boleh tuliskan komitmenmu dan doakan kepada Tuhan agar kamu berani untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, kamu boleh menghafal ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, coba hafalkan dan coba berlatih, ya. Nah, setelah itu kamu bisa rekam, boleh kirimkan ke guru-guru yang ada. Mintalah orang tuamu merekam kamu menghafalkan ayat hafalan hari ini. Nah, sekian yang Miss Karin bisa sampaikan. Miss Karin terus ingatkan untuk kita terus waspada terhadap pandemik yang ada. Kamu harus rajin mencuci tangan, menjaga jarak, gunakan masker jika kamu keluar rumah. Oke? Nah, adik-adik, sekian ibadah Trigitilis kita hari ini. Nah, untuk persembahan kalian bisa dititipkan di Papa dan Mama, nanti akan diantarkan ke gereja. Sampai jumpa di ibadah Trigitilis minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.